Di episode kali ini, Pang Han terlibat pertarungan yang cukup sengit dengan Long Xuan untuk memperebutkan peringkat pertama daftar Sanse. Namun dalam pertarungan kali ini, Pang Han pun terjebak oleh teknik Long Xuan. Dalam hal ini, Pang Han pun memuji trik yang dipakai oleh Long Xuan. Bahkan teknik jebakan milik Long Xuan ini lebih kuat dari Rashomon milik Yanantian. Sementara itu, Pang Han pun melihat seekor naga es yang meliuk-liuk di udara. Lalu dia pun berusaha untuk menyerang naga es itu dengan pedang iblisnya. Namun sayangnya avatar naga es yang diciptakan oleh Long Xuan itu begitu kuat sehingga bilah yang dipegang oleh Pang Han pun terlepas. Namun dengan kekuatannya, Pang Han pun mengambil kembali pedangnya yang tertancap di atas batu es. Lalu dia pun mencoba kembali untuk menyerang naga es milik Long Xuan. Di tempat yang lain, Long Xuan pun berkata kepada Pang Han, tidak perlu menunggu sampai 3 tahun lamanya. Selama saya menang dan mendapatkan pil Yin Yang, maka aku akan memasuki ranah dunia rahasia, ucap Long Xuan. Sementara itu, di tempat yang lain, Pang Han pun terus berusaha untuk menghancurkan formasi dan naga es yang diciptakan oleh Long Xuan. Sementara itu, di sisi yang lain, Long Xuan pun berpikir untuk menghabiskan seluruh energi yang dimiliki oleh Pang Han sehingga ia dapat memenangkan pertarungan itu. Tiba-tiba serpihan bebatuan di sekitar Pang Han pun melayang, berputar-putar untuk menjebak Pang Han di dalamnya. Dari kejauhan, Long Xuan pun mengamati Pang Han, lalu dia pun berkata, "Pang Han, kau terlalu ceroboh," ucapnya. Sementara itu, Pang Han pun melihat sosok Long Xuan yang melayang di udara dengan naga esnya. Sambil melayang di udara, Long Xuan pun berkata kepada Pang Han, "Jika Anda langsung meledakkan kekuatan Anda, aku sudah dikalahkan olehmu. Tapi sekarang kamu tertekan oleh gunung es, jangan pernah memikirkannya," ucap Long Xuan. Namun di tempat yang lain, tiba-tiba kekuatan Pang Han pun meningkat sehingga membuat cemas Long Xuan. Perubahan di atas arena itu tentu saja menarik perhatian semua orang tak terkecuali ketua dari Sekte Yuhua. Dia pun nampak puas dengan penampilan Pang Han di atas arena. Sementara itu di tempat yang lain, tiba-tiba bebatuan yang mengurung diri Pang Han pun meledak dan hancur berkeping-keping di hadapan semua orang. Mengetahui jebakannya telah hancur oleh Pang Han, Long Xuan pun langsung melesat untuk menyerang Pang Han dengan pedang esnya. Terjadi pertarungan yang cukup sengit antara Long Xuan dan Pang Han di atas udara. Kedua belah pihak pun saling berbagi pukulan. Sementara itu, di sisi yang lain, Long Xuan pun mengandalkan avatar naga esnya untuk menyerang kembali Pang Han. Namun di tempat yang lain, Pang Han pun berhasil menghindari serangan avatar naga es milik Long Xuan. Sementara itu, di tempat yang lain, akhirnya Long Xuan pun mengeluarkan sebuah senjata pusaka untuk menghadapi Pang Han. Sebuah gelang pun dilemparkan oleh Long Xuan ke arah Pang Han. Akhirnya gelang pusaka yang dilemparkan oleh Long Xuan itu pun terus mengejar Pang Han ke segala arah. Sementara itu, di tempat yang lain, Pang Han pun tidak menyangka kalau gelang pusaka yang dilemparkan oleh Long Xuan itu begitu merepotkan. Pada akhirnya, Pang Han pun tidak mempunyai cara selain menggunakan kekuatan iblisnya untuk menghadapi Long Xuan. Di tempat yang lain, Long Xuan pun terus berusaha untuk menyerang Pang Han dengan senjata gelang ajaibnya. Di sisi yang lain, Pang Han yang telah berubah menjadi sosok serigala iblis pun langsung melesat untuk menyerang Long Xuan. Namun tanpa diduga, serangan Pang Han itu pun terhenti. Tiba-tiba Long Xuan pun menjadi kaget ketika Pang Han pun menghilang di hadapannya. Tiba-tiba sosok Pang Han pun ada di belakang Long Xuan dengan mengarahkan 2 jarinya. Tentu saja kejadian itu membuat kaget Long Xuan. Dia tidak menyangka akan dikelabui oleh Pang Han. Sejenak Long Xuan pun termenung dengan kesalahannya. Lalu dia pun mengalihkan pandangannya ke pengawas pertandingan. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya pengawas pertandingan pun mengumumkan kalau Pang Han pemenangnya. Di sisi yang lain, Long Xuan pun nampak tidak puas dengan keputusan itu. Lalu dia pun berkata, "Hei Pang Han, jika saya dapat bertahan setengah saat lagi, saya khawatir energi yang kamu miliki akan cepat habis," ucap Long Xuan. Di tempat yang lain, Pang Han pun tersenyum kepada Long Xuan, lalu dia pun mengeluarkan sebuah benda di hadapan Long Xuan. Di tempat yang lain, Long Xuan pun nampak kaget. "Itu adalah batu giok Dharma Sutra," ucapnya. "Ya, aku memilikinya," ucap Pang Han sambil menatap wajah Long Xuan di kejauhan. Akhirnya Long Xuan pun mau tidak mau harus mengakui kekalahannya atas Pang Han, lalu dia pun bergegas untuk meninggalkan arena Sanhen Yuan. Setelah Long Xuan meninggalkan arena Sanhen Yuan, tiba-tiba suara pengawas pun memanggil Pang Han untuk menemuinya. Mendengar suara pengawas itu, akhirnya Pang Han pun melesat untuk menemui ketua Sekte Yuhua di atas bukit. Kemenangan Pang Han itu rupanya membuat beberapa orang sangat tidak menyukainya, termasuk Pen Qinwei. Akhirnya Pang Han pun menemui ketua Sekte Yuhua, lalu dia pun memberi hormat kepada keduanya. Sementara itu di sisi yang lain, akhirnya ketua Sekte Yuhua pun mengeluarkan sebuah pil, yaitu pil Yin Yang.
Dia pun mengatakan kalau khasiat dari pil yin yang itu dapat meningkatkan kultivasi dan menambah umur kepada Pang Han, ucap ketua itu. Di sisi yang lain, akhirnya Pang Han pun menerima pil yin yang di hadapannya. Setelah memberikan pil yin yang kepada Pang Han, ketua itu pun berkata kepada Pang Han, "Kekuatan ilahi menembus langit, pemisahan antara manusia. Jarang sekali Anda bisa menerobos dunia rahasia kesaktian hanya dalam 10 hari. Itu tidak buruk dan sangat bagus," ucap ketua itu. Sangat puas akan kinerja Pang Han di atas panggung Sanhen Yuan. "Ayo pergi ke istana kepala sekolah nanti," ucapnya. Setelah berbicara dengan Pang Han, akhirnya ketua itu pun berkata ke seluruh murid Sekte Hua, "Saya sangat senang dengan semua ini. Semua murid harus rajin berlatih," ucapnya. Setelah ucapan terakhir itu, akhirnya ketua itu pun menghilang di hadapan semua orang, tak terkecuali Pang Han yang ada di dekatnya. Kepergian dari ketua Sekte Yuhua itu diiringi oleh rasa hormat dari seluruh murid dari Sekte Yuhua. Setelah kepergian ketua Sekte Yuhua, akhirnya Pang Han pun memberikan hormat kepada ketua Bai, lalu dia pun bergegas untuk meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di tempat yang lain, setelah melihat ketua Sekte Yuhua meninggalkan arena Sanhen Yuan, semua orang pun bergegas untuk meninggalkan tempat itu. Akhirnya kompetisi daftar Sansei pun telah selesai dan Pang Han menjadi juaranya. Setelah ditinggalkan oleh semua orang, akhirnya arena Sanhen Yuan itu pun kembali menjadi sunyi. Namun setelah pertandingan di arena Sanhen Yuan telah selesai, banyak beberapa orang masih membicarakannya. Mereka pada umumnya sangat mengagumi sosok Pang Han. Sementara itu dalam langkahnya, tiba-tiba Pang Han pun mendengar suara senior Jialan. Jialan pun berkata kepada Pang Han, "Saya tidak berharap Anda menyembunyikan rahasia terlalu dalam, bahkan aku salah. Tapi Anda membantu saya memenangkan jarum surgawi mata ilahi," ucap Jialan. "Saya sangat senang," ucapnya. Pang Han pun berkata kepada Jialan, "Kakak senior Jialan benar-benar melakukan kesalahan. Itu tidak akan membebaniku lagi kan?" ucapnya. Di sisi yang lain, Yu pun nampak tidak senang dengan ucapan dari Pang Han itu. Untuk sejenak, Pang Han pun berkata kepada Long Xuan, lalu dia pun mengeluarkan sebuah benda, yaitu pil yin yang ia dapatkan. Lalu dia pun berkata kepada Long Xuan, "Saya sebaiknya memberikan pil panjang umur yin yang ini kepadamu," ucapnya. Sontak saja, ucapan dari Pang Han itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali Long Xuan. "Saya harap Anda akan meningkat ke alam rahasia, kekuatan supranatural sesegera mungkin," ucap Pang Han. "Nantinya aku berharap akan menambah satu lagi murid sejati dari Sekte Yuhua," ucapnya. Untuk sejenak semua orang pun terdiam dengan ucapan Pang Han, tak terkecuali Long Xuan dan senior Jialan. Sementara itu di tempat yang lain, Peng Qingwei pun sangat tidak senang dengan apa yang dikatakan oleh Pang Han. Akhirnya Long Xuan pun berkata kepada Pang Han, "Anda mungkin tidak tahu, pil panjang umur yin yang ini meningkatkan umur 10 tahun. Apa gunanya berapa banyak murid sejati berbakat yang telah saya ciptakan," ucap Long Xuan. "Karena umur panjang sudah habis, tidak bisa melangkah lebih jauh. Dibunuh sampai mati. Tapi tidak ada yang bisa Anda lakukan, jangan katakan itu lagi. Ini adalah obat mujarab yang dapat menambahkan 10 hingga 20 tahun umur," ucapnya. Long Xuan pun menolak dengan sopan pemberian pil yin yang dari Pang Han itu. Di sisi yang lain, akhirnya Pang Han pun berkata, "Aku telah bersumpah, selama 10 tahun kemudian saya ingin melakukan pertarungan hidup dan mati dengan Huan Tiandu di arena Sanhen Yuan. Jika saya bisa mengalahkan Huan Tiandu, tentu saja dia telah berkultivasi di tingkat lebih tinggi. Dan jika Anda tidak bisa memenangkan pertarungan itu, tidak ada cara lain untuk bertahan hidup. Jadi, pil panjang umur yin yang ini memiliki umur 10 tahun. Untuk saya, sebenarnya itu tidak penting," ucap Pang Han. "Lebih baik mencuri bantuan seseorang," ucapnya. Lalu, Pang Han pun memberikan pil yin yang itu kepada Long Xuan. Di sisi yang lain, Long Xuan pun sangat senang dengan pil yin yang pemberian dari Pang Han. Lalu dia pun menangkupkan kedua tangannya ke arah Pang Han. Sementara itu, Jialan pun berkata kepada Pang Han, "Pang Han, kamu telah mempelajari kekuatan magis. Datanglah ke puncak Jialan saya," ucapnya. "Saya pasti akan mengunjungi puncak Jialan nanti," ucap Pang Han. Lalu dia pun berkata tentang Peng Xiolin, "Tapi aku menaklukkan pelayan iblis di bawah tanah ini. Saya harus meminta kakak senior Jialan untuk mengurus atas nama saya," ucap Pang Han. Di sela obrolan mereka, tiba-tiba suara Ling Xiao pun terdengar oleh semua orang. Setelah ucapannya itu, lalu Ling Xiao pun melesat untuk menghampiri Jialan dan Pang Han. Nampak Ling Xiao pun sangat sinis terhadap Pang Han, lalu dia pun berkata kepada Jialan, "Pria tidak pernah diizinkan memasuki puncak Jialan Anda," ucapnya. Jialan pun berkata kepada Ling Xiao, "Sekarang kita harus membuat pengecualian. Saya menetapkan aturannya, bukan?" ucap Jialan. "Pil panjang umur yang ini telah diberikan oleh Pang Han. Tidak masalah jika kita membuat pengecualian," ucapnya.
Mendengar itu, Ling Xiao pun nampak tidak senang, lalu dia pun berkata, jika Anda menang dengan Peng Xingsu, mungkin kita bisa bersaing dengan kakak senior Huan Tiandu untuk mendapatkan gelar kepala sekolah, ucap Ling Xiao. Sekarang menangkan seseorang yang tidak bisa hidup selama 10 tahun, apa gunanya? Jaga dirimu baik-baik, ucap Ling Xiao, lalu dia pun melesat meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Jialan pun berkata kepada Pang Han, Ling Xiao mendekati kakak senior Huan Tiandu dan bersikap jahat kepadamu, tidak peduli. Tapi dia tidak akan menekanmu secara diam-diam, ucap Jialan. Anda dapat yakin itu, ucapnya. Fang Han pun berkata, bahkan Huan Tiandu pun tersinggung, tidak takut menyinggung lebih banyak orang, ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Pang Han pun menangkupkan kedua tangannya memberi hormat kepada Jialan. Lalu mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Fang Han pun bergegas untuk pergi menemui salah satu ketua, yaitu penegak hukum sekte Yuhua. Nampak Pang Han pun sedang berjalan di sebuah ruangan yang cukup luas. Lalu dia pun mengamati keadaan di sekitarnya. Selang beberapa saat, akhirnya Pang Han pun sampai di sebuah tempat. Nampak seorang ketua pun sedang duduk bersemedi di tempat itu. Dalam langkahnya, Pang Han pun mengamati sosok ketua itu, lalu dia pun bergumam dalam hatinya. Mengapa tidak menyelamatkan aku waktu itu? Gumam Pang Han. Sementara itu di tempat yang lain, ketua itu pun berkata kepada Pang Han, Pang Han, saya adalah Tian Xingzi, ucapnya. Di sisi yang lain, Pang Han pun nampak terkejut ketika mendengar nama Tian Xingzi. Pang Han pun memberi hormat, lalu dia pun berkata, saya Pang Han bertemu dengan penatua Xiang Xingzi, ucapnya. Ketua Tian Xingzi pun berkata kepada Pang Han, kali ini pelatihan Universal Xinjiao seharusnya berdiskusi secara mendetail dengan Anda secara langsung, namun ada hal-hal di luar gunung yang perlu ditangani oleh pemimpin, ucapnya. Oleh karena itu, Anda mengatur agar saya datang untuk dihukum bersama saya, ucapnya. Terima kasih Penatua Tian Xingzi, ucap Pang Han. Lalu dia pun mendekat dan duduk di depan Ketua Tian Xingzi. Tian Xingzi pun berkata kepada Pang Han, Pang Han, kali ini Anda memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Sanse. Dan kamu telah memasuki dunia rahasia kekuatan dari supranatural. Benar-benar setelah ditinjau oleh istana Zhenzuan kami, Anda sekarang secara resmi dipromosikan menjadi murid sejati, ucap Tian Xingzi. Oleh karena itu, kamu harus tetapkan puncak gunung sebagai istanamu dan mengajar kekuatan magis, ucap Ketua Tian Xingzi. Apakah Anda memiliki keraguan? Ucapnya. Murid bersedia menerima kebaikan guru, ucap Pang Han. Aku merasa bersyukur, ucapnya. Di sisi yang lain, Ketua Tian Xingzi pun mengeluarkan sebuah kitab, lalu dia pun berkata, ini adalah pohon angin musim semi. Ini dapat menyerap semangat tumbuhan dan pepohonan, kembangkan semua hal itu, ucapnya. Kebetulan saya memiliki banyak murid di sekte Yuhua ini. Kekurangan obat mujarab, Anda dapat menyempurnakan 100 pil roh kayu dengan cara setiap bulannya, ucap ketua itu. Dan hasil obat itu harus diserahkan ke perpustakaan peri sekte, ucapnya. Mendengar permintaan dari Ketua Tian Xingzi, Pang Han pun sedikit ragu. Namun di sisi yang lain, Ketua Tian Xingzi pun berkata kepada Pang Han, budidaya perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Saya ingin Anda membuat ramuan ini bukan hanya untuk membantu sesama murid. Ini juga memungkinkan Anda menyempurnakan metode ini. 1 tahun kemudian, mahir menggunakan energi roh kayu. Dan pada waktu yang sama, secara alami, saya bisa mengajari Anda salah satu dari 8 kekuatan magis, yaitu teknik Dharma Mata Ketiga, ucap Ketua Tian Xingzi. Mendengar penjelasan dari Ketua Tian Xingzi, Pang Han pun nampak senang, lalu dia pun berkata, terima kasih kepada para ketua yang telah mengajarkan kami, ucap Pang Han. Setelah melihat Pang Han cukup senang dengan penjelasannya, lalu Ketua Tian Xingzi pun menyuruh Pang Han untuk segera meninggalkan tempat itu. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu tempat hukuman untuk murid sekte Yuhua. Ini adalah sebuah tempat khusus untuk menghukum para siswa yang melanggar aturan sekte Yuhua oleh penegak hukum sekte. Pang Han pun dulu pernah dihukum di tempat ini. Tiba-tiba satu sosok pun muncul di tempat itu, lalu dia pun berkata, apa pendapatmu tentang Pang Han ini? Pang Han ini tidak hanya memiliki gambaran pemberkatan dari Huang Kuan, dan dia telah mengolah tubuh emas Yama dari sekte kekuatan kekaisaran. Dan jika berita ini sampai di luar, Huang Men dan saya mengalami banyak masalah sejak saat itu. Mendengar ucapan dari Ketua Tian Xingzi, sosok itu pun nampak merenung. Dia tidak menyangka kalau Pang Han akan menjadi sekuat itu, lalu dia pun berkata, murid sejati mana yang belum berkesempatan bertemu dengan keabadian? Selama mereka tidak melakukan sesuatu yang merugikan sekte tersebut, Huang Men dan aku menjaganya tetap aman. Mendengar itu, Tian Xingzi pun berkata, bersandar di perahu melawan angin musim semi yang dingin dan pohon kayu. Saya ingin dia berlatih sihir kayu terlebih dahulu.
Mendengar penjelasan dari ketua Tianxing, si ketua itu pun berkata, metode kayu untuk memurnikan hati. Ini sangat bermanfaat dan tidak berbahaya bagi pelatihannya di masa depan. Fang Han memiliki pohon roh kayu di musim semi, metode pendalaman lanjutan dari sistem kayu. Tentu saja, seseorang akan mengajarinya. Tapi saya perlu ingatkan, perang antara makhluk abadi dan iblis akan segera dimulai. Tapi saya tidak bisa menebak tanda dari bencana legendaris ini. Perasaan tidak enak ini, apakah Anda khawatir bencana ini tidak sesederhana pertarungan antara makhluk abadi dan iblis? Ucapnya. Tetapi jika kamu mempunyai kebenaran dan kebesaran, kamu akan hidup. Di sela obrolan, ketua itu pun memandangi dedaunan yang rontok yang ada di sekitarnya. Lalu dia pun berkata, hari ini saya akan terus berlatih dan mengasingkan kedalaman di ruangan waktu yang sama untuk lebih mengamati takdir, ucapnya. Untuk masalah sekte ini, aku akan memintamu untuk lebih menjagaku, ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu sosok ketua itu pun pergi meninggalkan tempat itu. Setelah kepergian sosok ketua itu, lalu ketua Tianxing pun bergumam dalam hatinya.